Bayangkan, kamu bangun pagi-pagi, melakukan rutinitas seperti biasa, membantu orang-orang di sekitarmu, merasa hari itu berjalan baik-baik saja, lalu kamu dituduh melakukan kejahatan yang bahkan tidak pernah terlintas di pikiranmu. Dan yang lebih mengerikan lagi, semua bukti mengarah kepadamu. Itulah yang terjadi pada Paijo, pria biasa yang hanya ingin hidup tenang, tiba-tiba harus menghadapi kenyataan pahit, seolah ada seseorang di balik layar yang sudah merancang semuanya dengan sangat rapi. Aku sempat mikir, ini bukan sekedar fitnah biasa, ini jauh lebih menyeramkan dari itu. Kita langsung dibawa ke adegan yang bikin deg-degan dari awal. Kita melihat Paijo mengendarai motor dengan kecepatan tinggi di sebuah terowongan. Terlihat kalau dia seperti sedang balapan dengan sebuah mobil. Tapi dari muka dia, kelihatan banget kalau ini bukan sekedar balapan. Dia marah, sangat marah. Sayangnya, kita belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Siapa orang di mobil itu? Kenapa Paijo sampai segitunya? Dan sebelum semua pertanyaan itu terjawab, cerita membawa kita kembali 5 tahun ke masa lalu. Disinilah kita mulai mengenal Paijo yang sebenarnya. 5 tahun sebelumnya, Paijo hanyalah seorang kurir biasa. Hidupnya sederhana. Setiap hari mengantarkan paket ke berbagai tempat untuk mencari nafkah. Suatu hari, dia mengalami kejadian yang kurang enak. Sepasang kekasih kaya raya dengan mobil mewahnya menjatuhkan paket Paijo dan menumpahkan makanannya. Tapi Paijo bukan tipe yang diam. Dia mengejar mobil mereka dan paksa mereka bayar. Di balik kerja kerasnya, Paijo punya alasan kuat. Adiknya, dia bekerja mati-matian buat biaya kuliah adiknya. Malam itu, mereka makan bareng sambil ngobrolin masa depan. Paijo pengen buka kafe, sementara adiknya fokus belajar. Suji, pacarnya, juga ada di sisinya. Semua terasa hangat dan normal. Paijo punya mimpi, punya keluarga kecil yang dia sayangi. Paijo hidupnya sederhana, tapi bahagia. Keesokan harinya, Paijo mengantar pesanan seperti biasa. Saat setelah mengantar paket dan menuruni tangga, dia melihat tanaman yang hampir mati kepanasan. Karena itu, dia pindahkan ke tempat teduh. Bahkan, dia juga menuliskan pesan di kertas kecil untuk pemiliknya. Gak lama setelah itu, saat dia mau mengantar pesanan selanjutnya, ada nenek-nenek yang minta tolong untuk membawakan kopernya. Karena Paijo pemuda tampan dan baik hati, dia membantu membawakan koper nenek itu. Dan disinilah titik baliknya. Paijo pergi ke sebuah supermarket untuk membeli onigiri sebagai mengganjal perut malam itu. Tiba-tiba terdengar ponsel berdering dari semak. Dia mengangkatnya, karena ya, siapa sih yang gak penasaran? Terdengar dari telepon itu, seorang wanita meminta tolong untuk mengantarkan ponselnya. Katanya, ibunya sakit, dia gak bisa pergi. Awalnya Paijo ragu, namun dia nawarin uang 300.000 yen, lumayan besar untuk sekedar mengantarkan ponsel. Paijo setuju. Saat sampai di lokasi, Paijo disuruh menaruh ponselnya di kotak surat terowongan saja. Katanya karena dia nggak mau orang asing tahu rumahnya. Sebenarnya di sini sih agak aneh, tapi dia nggak curiga. Dia pikir cuma bantu orang biasa. Akhirnya dia tinggalkan ponsel itu, lalu ambil uangnya dan pergi. Sederhana ya? Atau ternyata nggak sesederhana itu? Keesokan harinya, Paijo dan adiknya mengadakan peringatan untuk ibu mereka yang sudah meninggal. Suasana hening, penuh rasa kehilangan. Tapi setidaknya mereka masih punya satu sama lain. Paijo bertekad akan menjaga adiknya. Hari itu, semuanya berubah. Saat Paijo sedang sendiri, polisi tiba-tiba menggerebek Paijo. 누구세요? 긴급 체포합니다. 묵비권 행.
Dia ditangkap. Tuduhannya pemerkosaan dan pembunuhan. Paijo cuma bisa bengong. Dia nggak ngerti apa-apa. Kenapa dia tiba-tiba ditangkap? Ternyata mayat seorang perempuan ditemukan di terowongan dekat Sungai Han. Dan semua petunjuk mengarah ke Paijo. Suji, pacarnya, tidak percaya Paijo bisa melakukan hal itu. Tanpa menunggu lama, ia segera mencari pengacara. Sang pengacara mengatakan masih ada harapan. Mereka hanya perlu mengumpulkan bukti alibi untuk 2 hari terakhir. Struk, rekaman, CCTV, semua bisa menjadi kunci untuk membuktikan Paijo tidak bersalah. Suji bersama teman-teman Paijo bergerak cepat. Di tengah kekacauan itu, mereka masih berpegang pada satu keyakinan. Paijo tidak mungkin pelakunya. Hari sidang akhirnya tiba. Dengan penuh keyakinan, pengacara Paijo maju ke depan dan mulai memaparkan semua bukti alibi yang telah mereka kumpulkan. Rekaman CCTV, struk pembayaran, hingga kesaksian orang-orang yang bertemu dengannya hari itu menunjukkan satu hal yang sama. Paijo menghabiskan hampir seluruh harinya bekerja dan membantu orang-orang di sekitarnya. Bagi mereka, bukti-bukti itu seharusnya cukup untuk membuktikan bahwa Paijo tidak bersalah. Tapi keyakinan itu tidak bertahan lama. Jaksa kemudian berdiri dan mulai membeberkan bukti mereka satu persatu. Dan saat itulah Paijo perlahan sadar semua tindakan baiknya hari itu, semua hal yang kecil dia lakukan ternyata telah diputarbalikkan menjadi bukti kejahatan. Tanaman yang dia pindahkan itu berada di rumah korban. Membantu nenek membawa koper yang sama ditemukan di dekat mayat. Ponsel yang diantarkan ke terowongan ternyata milik korban. Bahkan DNA-nya ditemukan di dalam tubuh korban. Paijo hanya bisa terdiam. Semua yang ia lakukan hari itu, yang selama ini anggap sebagai perbuatan baik, kini berubah menjadi senjata yang perlahan menghancurkan hidupnya. Suji yang dari awal terus berusaha kuat, tiba-tiba melihat sesuatu di foto TKP. Gelang Paijo, gelang pasangan yang sama persis dengan yang dia pakai, jatuh di tempat kejadian perkara. Hatinya hancur, ragu mulai merayap. Pengacara yang disewa Suji akhirnya menyerah. Buktinya terlalu kuat. Dan yang lebih menyakitkan, Suji, wanita yang paling dia percaya, mulai meragukannya. Dia melepas gelang pasangan mereka dan pergi. Paijo ditinggalkan sendirian, tanpa pengacara, tanpa pacar, tanpa siapapun. Akhirnya, vonis dijatuhkan. Paijo dinyatakan bersalah. Dia digiring ke penjara, jauh dari dunia yang dulu dia kenal. Pria biasa yang hanya ingin hidup tenang, kini harus kehilangan segalanya. Kebebasan, mimpi, adiknya, dan orang yang dia cintai. Tapi yang paling mengerikan, dia tahu dia tidak bersalah. Dan di balik semua ini, ada seseorang yang merancang semuanya dengan sempurna. Sebuah permainan yang baru saja dimulai.